Dari Makassar, Sulawesi Selatan hingga Provinsi Jambi, Pulau Sumatera. Perjalanan jauh itu ditempuh seorang anak bernama Bilqis bersama pelaku penculikan. Dari rekaman CCTV terlihat saat Bilqis diculik menggunakan sebuah mobil saat sang anak bermain di Taman Pakui, Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, 2 November lalu. Dalam rekaman CCTV, Bilqis terlihat bersama seorang perempuan dan 2 anak lainnya. Polisi yang mendapat laporan kasus kehilangan anak bernama Bilqis langsung melakukan pencarian. Dugaan penculikan dan perdagangan orang semakin menyeruak. Usai polisi menemukan bukti CCTV, Bilqis terekam kamera berada di Bandara Sultan Taha, Jambi. Perburuan polisi akhirnya berujung pada wilayah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pada Sabtu malam 8 November atau 6 hari usai diculik, Bilqis ditemukan. Anaknya sudah ditemukan atau? Alhamdulillah sudah ditemukan. Sedang di perjalanan dari Jakarta. Infonya lokasinya di mana? Di Jambi, Pak. Itu jam berapa ditemukan? Di Jambi sekitar 10, Pak. 10. Iya. Lalu, siapakah penculik Bilqis? Dari keterangan pihak kepolisian, para penculik Bilqis merupakan sindikat perdagangan anak. Fakta mencengangkan juga terungkap dari pengakuan 2 dari 4 tersangka yang menyebut sudah 10 kali menjual bayi dan anak di media sosial. Untuk kasus Bilqis, tersangka membeli Bilqis seharga 30 juta rupiah dari pemetik yang menculiknya pertama kali. Selanjutnya dijual kepada salah satu kelompok suku di Jambi seharga 80 juta rupiah. Dan menjual kepada AS dan MA, pengakuan NH sebagai keluarga di Jambi, sebesar 15 juta rupiah dengan dalih membantu keluarga yang 9 tahun belum punya anak. Setelah penyerahan korban, NH langsung melarikan diri ke Sukoharjo, Jawa Tengah, dan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Perjalanan Bilqis dari Pulau Sulawesi hingga Sumatera dengan tingkatan perdagangan anak tentu menjadi bukti bahwa sindikasi perdagangan bayi dan anak di Indonesia sungguh mengerikan. Dengan kedok adopsi, mereka dengan seenaknya memperjualbelikan anak. Menurut Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Budi Luhur Jakarta, Luki Nurhadianto, perdagangan bayi dan anak semakin marak juga disebabkan oleh mudahnya memalsukan dokumen kependudukan anak seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Tren ke belakang ini justru mengarah kepada anak bahkan bayi. Kenapa kemudian anak dan menjadi bayi? Karena di satu sisi mereka lebih mudah untuk mendapatkan legitimasi secara administrasi kependudukan. Jadi mereka bisa dianggap sebagai anak bawaan seperti itu ya, atau kemudian anak, maaf misalnya yatim piatu, sehingga dalam konteks pemenuhan kebutuhan administrasi itu lebih mudah. Yang ketiga, dalam konteks pengawasan dan kemudian dalam proses konteks identifikasi itu agak lebih sulit. Saat dewasa mereka akan lebih mudah untuk dikenali, tapi saat kemudian anak berbagai kriteria atau karakter tumbuh kembang itu akan memiliki perubahan yang cukup signifikan saat dia. Saat ini, Bilqis telah kembali ke pangkuan sang ayah di rumahnya di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Meski sempat syok tidak mau berbicara selama 1 hari, Bilqis akhirnya sudah kembali riang. Orang tua dari Bilqis secara perlahan melakukan pendekatan emosional anaknya agar mau kembali berbicara. Bilqis yang diculik dan dibawa ke Provinsi Jambi hingga beberapa hari sempat menjawab beberapa pertanyaan terkait apa yang dialaminya. Bilqis mengungkapkan kepada ayahnya bahwa ia kerap memakan mie goreng, melihat binatang di rumah warga dan juga di hutan. Bilqis mengungkapkan ke ayahnya bahwa ia kerap memakan mie goreng, melihat binatang di rumah warga dan juga di hutan. Tim Liputan CNN Indonesia.